Kurma Kultum Ramadan Matsaba bersama MTS Negeri 4 Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Kembali berjumpa pada Kurma Kultum Ramadan Matsaba. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hal-hal yang terkait dengan Idul Fitri, terkhusus lagi menjawab beberapa pertanyaan menyangkut kenapa Idul Fitri tahun ini ada perbedaan. Ada di antara kita di tengah-tengah masyarakat berpuasa Ramadan hanya 29 hari, sementara sebagian yang lain berpuasa Ramadan 30 hari. Sahabat Kurma yang dirahmati Allah, paling tidak ada 3 pandangan terkait dengan perbedaan metode menentukan awal bulan baru dalam kalender Hijriah. Metode yang pertama kita sebut dengan metode ru'yat, dari kata ro'a yaro yang artinya melihat. Jadi bulan baru akan ditentukan setelah hilal atau bulan sabit itu dapat dilihat. Pandangan ini didasarkan pada hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menyatakan sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi fa innahuma alaikum fa akmilu iddata sya'ban salasina yauman. Berpuasalah kamu li ru'yatihi karena melihat hilal. Mulailah Ramadan setelah melihat hilal. Waftiru dan berbukalah kamu atau berhari rayalah gitu. Li ru'yatihi karena melihat hilal. Fa innahuma jika hilal itu tertutup awan, fa innahuma alaikum tertutup awan bagi kalian, fa akmilu maka sempurnakanlah iddata sya'ban bilangan bulan Sya'ban salasina yauman. Jadi memang melihatnya di hari ke-29 sore. Jika di hari ke-29 sore itu hilal tampak terlihat, maka usia bulan itu hanya 29, malam harinya masuk bulan yang baru. Tetapi jika tertutup awan dan tidak kelihatan, maka akan dibulatkan atau digenapkan menjadi 30 hari dan pergantian hari terjadi, pergantian bulan terjadi besok sore. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua kita sebut dengan pandangan hisab, gitu. Karena metode menentukan bulan baru ini dilakukan dengan hisab atau menghitung. Apa yang dihitung? Yang dihitung adalah posisi bulan pada saat matahari terbenam di hari ke-29. Bagi metode ru'yat tadi posisi bulan itu dilihat begitu. Bagi metode hisab posisi bulan itu diperhitungkan di sebelah mana, apakah bulan sudah ada atau belum. Kalau sudah ada menurut perhitungan maka masuk bulan baru, kalau belum ada berarti belum masuk bulan baru. Nah, pandangan ini didasarkan pada surat Yunus ayat 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Huwa dialah Allah ja'ala syamsa menjadikan matahari diya'an bersinar wal qamara dan bulan nuron bercahaya wa qaddarahu dan menentukan manazila tempat-tempatnya lita'alamu agar kalian mengetahui adadas sinina bilangan tahun wal hisab dan perhitungannya. Pandangan ini meyakini bahwa posisi-posisi bulan itu sudah ditentukan oleh Allah secara konstan, tidak berubah-ubah begitu, sehingga bisa dijadikan sebagai sandaran untuk penentuan kapan masuk bulan baru, kapan belum masuk bulan baru. Nah, ini yang kemudian menjadikan kadang-kadang terjadi perbedaan keputusan atau perbedaan hari
kapan bulan baru itu terjadi. Nah, pemirsa, sahabat kurma rahimakumullah, pandangan ketiga itu sesungguhnya berusaha mengkompromikan dua pandangan yang pertama dan kedua. Kita sebut pandangan ketiga itu dengan imkanur ru'yah. Apa itu? Imkan itu memungkinkan, ru'yat itu dilihat. Nah, imkanur ru'yat ini sesungguhnya bagian dari hisab gitu. Dia menghitung posisi bulan, tetapi bulan baru itu belum dianggap ada kalau ketinggiannya itu belum memungkinkan dilihat gitu. Jadi kapan bulan itu akan berakhir gitu, bulan Hijriah itu berakhir dan masuk bulan baru, itu dikriteriakan dengan ketinggian tertentu yang memungkinkan untuk terlihat. Tetapi itu ditentukan dengan cara menghitung. Nah, di Indonesia kriteria bulan baru menurut imkanur ru'yat itu dipatok dengan ketinggian 3 derajat. Jadi kalau bulan baru itu belum sampai 3 derajat, maka dia belum masuk. Tapi kalau sudah di atas 3 derajat, maka sudah masuk. Nah, pemirsa, sahabat kurma yang dirahmati Allah, bagaimana sesungguhnya pandangan antar pendapat ini terhadap pendapat yang lain? Ya, kenapa kemudian yang meyakini metode ru'yat dengan dasar dalil tadi tidak menggunakan ayat yang digunakan oleh pengguna metode hisab? Jadi menurut pandangan metode ru'yat, membaca ayat tentang peredaran matahari dan bulan itu dianggap sebagai ayat yang bersifat umum gitu. Memang bulan dan matahari itu beredar pada porosnya, tempat-tempatnya akan bisa ditebak karena secara konstan berjalan terus seperti itu, tetapi itu berlaku umum. Sementara ibadah Ramadan, ibadah Syawal itu ada dalil yang lebih khusus, yaitu hadis yang menyebut langsung, berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Sehingga ini dianggap lebih utama digunakan untuk menentukan awal Ramadan dan awal Syawal. Nah, sementara bagaimana sesungguhnya pandangan orang-orang yang mengikuti hisab terhadap hadis yang digunakan oleh sebagian yang menggunakan ru'yat? Para pengikut hisab berpandangan bahwa sesungguhnya semangat dari nas Al-Quran dan hadis itu adalah mendapatkan kepastian perubahan bulan secara akurat. Nah, metode ru'yat itu digunakan oleh Nabi pada saat ilmu astronomi pada zaman itu belum berkembang. Sehingga ketika itu sudah berkembang, ditemukan cara yang lebih akurat dengan menghitung. Dan itulah semangat dari Al-Quran dan hadis. Sehingga metode ru'yat itu adalah salah satu metode yang bisa digunakan, tetapi kelompok hisab itu meyakini bahwa menghitung itu lebih akurat. Ini kenapa kemudian masing-masing masih bersikeras dengan pandangannya. Adapun metode imkanur ru'yat ini tentu berusaha mengkompromikan keduanya. Ya, ru'yat juga betul karena memang dalilnya begitu, hisab juga betul karena ayat-ayat juga banyak menyampaikan tentang kepastian peredaran matahari dan bulan. Nah, pemirsa, sahabat kurma yang dirahmati Allah, berikutnya barangkali sebagian sahabat juga masih bertanya-tanya, hilal yang jadi perbincangan itu sesungguhnya dilihatnya kapan dan di mana? Nah, dalam surat Yasin ayat 39 itu Allah berfirman bahwa wal qamaru qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Wal qamaru dan bulan itu ya, wal qamaru qaddarnahu telah kami tetapkan gitu manazila tempat-tempatnya hatta ada kal urjunil qadim sehingga dia kembali ke bentuk semula gitu.
Jadi bulan itu kalau sahabat semua mau mengamati setiap sore malam ya, malam hari, itu letaknya berpindah-pindah dan bentuknya berubah-ubah. Kapan hilal itu dilihat? Nah, dalam kalender Hijriah perubahan tanggal gitu, perubahan bulan itu tidak seperti kalender Masehi yang melalui tengah malam jam 12 malam. Tidak, itu kalender Masehi. Kalau kalender Hijriah itu berubah pada saat matahari terbenam. Jadi hilal itu dilihat pada saat matahari terbenam. Nah, secara sederhana begini ilustrasinya. Matahari dan bulan itu setiap hari berkejaran untuk lebih dulu terbenam di ufuk barat. Nah, pada usia bulan pertama gitu, atau tanggal pertama gitu, setelah matahari terbenam gitu, hilal atau bulan itu ketinggalan sebentar, tetapi hanya sebentar, sehingga sebentar saja kemudian ikut menyusul terbenam. Nah, kadang-kadang ketinggalannya hanya 0, sekian derajat, kadang 1 derajat, kadang 2 derajat begitu. Setelah itu segera menyusul terbenam. Nah, di hari berikutnya ini masih berlomba lagi nih matahari dan bulan ini. Matahari terbenam lebih dulu, bulan ini ketinggalannya agak jauh gitu. Di hari ketiga begitu lagi, matahari terbenam lebih dulu, bulan ketinggalannya agak jauh lagi, sehingga sahabat kurma mungkin bisa menyaksikan di tanggal 3, tanggal 4 itu setelah maghrib kita bisa melihat bulan di sisi langit sebelah barat agak tinggi. Nanti di hari kelima lebih tinggi lagi, di hari ke-6 lebih tinggi lagi, sampai puncaknya di hari ke-15. Nah, saat matahari terbenam itu bulan baru muncul dari arah timur dan bulan itu penuh, kita nyebutnya dengan bulan purnama. Kenapa toh kok bentuknya bulan bisa berubah-ubah? Karena sesungguhnya bulan itu tidak mengeluarkan sinar sendiri. Bulan itu hanya memantulkan cahaya matahari. Dan sisi yang terkena sinar dan terlihat dari sisi bumi itulah yang kemudian membentuk bulan sabit. Nah, di hari ke-16 gitu, bulan ini mulai bisa mengejar matahari. Hari ke-17 lebih dekat lagi, hari ke-18 lebih dekat lagi, sampai nanti di hari ke-28 saat matahari terbenam, bulan ini hampir menyusul. Selisihnya sangat sedikit seperti pada hari pertama tadi. Nah, di hari yang ke-29 bulan berhasil mengalahkan matahari terbenam lebih dulu ya. Sehingga kalau dilihat ataupun dihitung posisi bulan saat matahari terbenam itu bulan tidak ada dan nggak mungkin kelihatan. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, yang kemudian menjadi sumber perbedaan adalah pada hari ke-30. Pada hari ke-30 ini apakah bulan masih berhasil tenggelam lebih dulu mengalahkan matahari, ataukah matahari sudah berhasil kembali tenggelam lebih dulu dan bulan sudah ketinggalan? Kalau bulan sudah ketinggalan saat matahari terbenam, bulan belum terbenam, maka itulah hilal baru sudah ada. Tetapi kalau bulan masih terbenam lebih dulu dan matahari yang ketinggalan, maka hilal belum ada dan itu adalah hari ke-30. Bulan Hijriah itu hanya ada 29 atau 30. Tetapi kapan 29 dan kapan 30, setiap bulan tidak selalu sama. Nah, kalau di hari ke-30 bulan sudah ketinggalan, hilal sudah ada, bagi pengikut metode ru'yat harus dilihat. Kalau kelihatan dia masuk tanggal 1, kalau tidak kelihatan
dia akan digenapkan 30 meskipun hilal sudah ada, begitu. Bagi pengikut metode hisab, maka begitu dihitung hilal sudah ada, sudah di atas ufuk, sudah ketinggalan tenggelamnya dibandingkan matahari, maka itu sudah masuk tanggal 1. Bagi metode imkanur ru'yat, diperhitungkan dulu apakah ketinggiannya sudah mencapai 3 derajat atau belum. Kalau sudah mencapai 3 derajat ketinggalannya atau ketinggian hilalnya, maka itu masuk bulan baru. Tetapi kalau belum 3 derajat, maka dia belum masuk bulan baru. Nah, pemirsa, sahabat kurma yang dirahmati Allah, pada kasus tahun 1444 Hijriah ini, kita bisa memulai Ramadan dengan bersama-sama, dan kita mengakhiri Ramadan dengan tidak bersama-sama. Kenapa? Karena di tanggal 29 Sya'ban posisi hilal itu berada pada ketinggian 7 derajat. Saat dihitung dengan hisab, ketinggiannya sudah 7 derajat, hilal sudah ada. Jelas kemudian golongan ini malam harinya masuk 1 Ramadan. Sementara untuk golongan imkanur ru'yat, ketinggian sudah di atas 3 derajat. Ini juga sudah bisa masuk kriteria pergantian bulan baru. Nah, bagi yang mengikuti metode ru'yat, saat petang hari matahari terbenam dilihat hilal, hilal pun sudah kelihatan karena ketinggiannya sudah sekitar 7 derajat itu. Maka kemudian malam harinya serempak semuanya masuk Ramadan bersama-sama. Nah, bagaimana dengan Idul Fitrinya kok berbeda begitu? Nah, di tanggal 29 Ramadan ini ya, itu posisi hilal saat matahari terbenam itu berada pada ketinggian sekitar 1 derajat. Bahkan di ujung Indonesia Timur itu belum sampai 1, masih sekitar 0,75 derajat. Nah, sehingga terjadi perbedaan bagi yang mengikuti metode hisab wujudul hilal, hilal sudah wujud, maka 1 derajat itu pun sudah dianggap cukup sebagai tanda masuknya bulan baru. Maka malam harinya di tanggal 29 kemudian malam harinya itu sudah masuk 1 Syawal. Sementara bagi yang menggunakan imkanur ru'yat itu belum sampai 3 derajat, sehingga memang belum memungkinkan untuk dilihat. Karena belum memungkinkan untuk dilihat, maka belum bisa masuk bulan baru. Bulan barunya digenapkan sehari kemudian, sehingga berpuasa Ramadannya 30 hari. Jatuhnya 1 Syawal di tanggal 22 April, hari Sabtu. Kalau yang tadi mengikuti hisab hilal sudah wujud tadi hari Jumat. Nah, bagi yang metode ru'yat memang tidak pakai perhitungan, ketika dilihat langsung bulan belum kelihatan, dan memang sangat susah untuk melihat bulan dengan ketinggian sekitar 1 derajat. Maka yang menggunakan metode ru'yat pun akhirnya menggenapkan bulan Ramadan menjadi 30 hari, dan 1 Syawal jatuh di hari Sabtu tanggal 22 April. Begitu teman-teman sahabat kurma semuanya. Jadi clear ya, jelas sekali kenapa terjadi perbedaan hari raya. Nah, bagaimana kita mensikapinya? Ya, kita sikapi dengan biasa saja. Perbedaan ini adalah sunatullah. Perbedaan ini bisa menjadi barokah kalau kita bisa mengambil kebaikan dari perbedaan itu. Yang di hari Jumat masih berpuasa, ya saling menghormati dengan yang di hari Jumat sudah berbuka. Yang sudah berbuka menghormati yang berpuasa, hingga dalam menikmati Lebaran atau makan-makan Lebaran juga tetap menjaga agar tidak mengganggu puasa saudaranya yang masih berpuasa. Demikian pula gitu di hari Sabtunya, saya kira malah itu menjadi lebih meriah ya, karena
bisa beridul fitri selama 2 hari. Demikian sahabat kurma yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat dan bisa menjadi pencerahan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.